Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak soleh dan soleha al-mu'min, tetap semangat ya. Oke, sekarang adalah video tentang pembelajaran 3 dan 4, tema G ya. Kalian boleh juga buka di halaman atau di pembelajaran 3 dan 4. Sebelumnya kita mulai, kita awali dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi yang akan Ustazah akan sampaikan pada pagi hari ini ada 5. Teknologi pangan, membedakan pola irama, menentukan luas dan satuan segitiga dan persegi satuan, menghargai keragaman, gerak dasar, mengambang. Oke, kalian buka di halaman 12. Di sini tentang teknologi pangan atau cara membuat cara pembuatan selai ya dari buah. Kita baca dulu ya. Teknologi pangan, pengolahan buah. Di Indonesia terdapat beragam jenis buah-buahan. Ketika musim panen, hasil buah-buahan sangat melimpah. Namun, buah-buahan adalah bahan makanan yang tidak tahan lama. Jika tidak cepat dikonsumsi, buah-buahan akan cepat membusuk. Oleh karena itu, buah-buahan banyak diolah menggunakan teknologi pangan. Jadi, buah-buahan itu agar tidak terhindar atau tidak busuk atau maksudnya menjadi busuk tapi tidak bisa dimakan, maka di sini adalah jalan pintasnya yaitu membuat atau menggunakan buah tersebut untuk dijadikan bahan makanan yang lainnya, yaitu menggunakan teknologi pangan. Nah, kita lanjut. Banyak olahan hasil teknologi pangan yang berasal dari buah-buahan. Ada selai, keripik, buah kering, asinan, dan manisan buah. Nah, ini adalah asal atau makanan tersebut ini berasal dari buah-buahan. Ya, buah-buahan itu bisa dijadikan selai sayang, bisa dijadikan keripik, bisa dijadikan buah kering, bisa dijadikan asinan buah ya, atau manisan buah. Nah, kok bisa seperti itu Ustazah buah? Bagaimana caranya? Nah, itu adalah hasil atau disebutnya teknologi pangan yang bisa membuat buah-buahan bisa menjadi bahan atau menjadi makanan-makanan yang lainnya. Nah, itu disebutnya teknologi pangan. Ya. Nah, setiap jenis makanan dibuat dengan cara berbeda-beda dengan bahan campuran juga berbeda pula. Misalnya penambahan gula, tepung, dan sebagainya. Misalnya kalau membuat asinan, bahannya pun beda, dia tidak memerlukan tepung, ya cukup gula saja. Nah, beda lagi kalau misalnya mau buat keripik, kalau memang diperlukan untuk tepung, pakai tepung, gitu, ya. Selai, misalnya jika dibutuhkan pakai tepung, pakai tepung, gitu. Lanjut, hasil teknologi pangan yang berasal dari buah banyak diminati, misalnya selai. Untuk membuat selai, mula-mula buah dicuci dan dipotong-potong. Selanjutnya buah dicampurkan dengan air dan gula, kemudian dipanaskan setelah matang dan membentuk adonan. Selai siap dikemas di toples. Ini adalah cara atau hasil teknologi pangan yang berasal dari buah ya, yaitu dia selai. Cara membuatnya yang pertama tadi dicuci dulu, terus dipotong, lalu dicampurkan air dan gula, kemudian jika sudah matang membentuk adonan, lalu dikemas di toples. Nah, hasil olahan buah-buahan lainnya adalah keripik buah. Nah, buah segar dapat diolah menjadi keripik yang garing dan renyah. Nah, untuk menjaga kerenyahan keripik dikemas dengan baik. Kemasan yang digunakan menjaga agar keripik tidak mudah hancur. Ada berbagai jenis kemasan, misalnya aluminium foil dan toples plastik. Pengemasan yang baik juga dapat mengawetkan keripik hingga waktu yang lama. Oke, nah ini dari hasil teknologi pangan ya, yaitu bahan dasarnya adalah buah-buahan.
bahwa buah-buahan itu bisa digunakan untuk bahan makanan lainnya seperti selai, keripik, manisan dan sebagainya tadi ya. Jadi buah tidak hanya bisa dimakan langsung saja, tapi juga bisa dijadikan bahan makanan lagi atau bahan makanan yang lainnya ya. Nah, itu dihasilkan dari teknologi pangan. Gitu ya sayangnya. Lanjut, coba kalian buka di halaman 19. Nah, ini adalah pengalengan makanan tradisional Yogyakarta. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang ikan sarden ya, yang dikemas juga di kaleng. Oke, kita lanjut ya. Banyak makanan tradisional dari Yogyakarta yang mengandung santan, misalnya gudeg, sayur lombok ijo, mangut lele, dan tempe kari. Makanan bersantan harus cepat dikonsumsi. Santan dapat menyebabkan makanan cepat basi. Akan tetapi, kini dengan teknologi yang dikembangkan LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Yogyakarta, makanan bersantan dapat bertahan lama hingga 2 tahun. Wow, ya. Jadi awalnya itu makanan yang dari santan-santan itu dia tidak kuat lama atau tidak bisa lebih dari 1 hari kalau makanan santan itu. Nah, makanya di sini Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengembangkan teknologi ya, yaitu atau teknologi pangan yang mana makanan santan itu bisa dikemas selama 2 tahun atau bisa dikonsumsi lebih dari 2 tahun ya. Nah, bertahan selama 2 tahun. Yang mana tadi awalnya itu kalau makanan bersantan itu tidak kuat lama. Nah, kita akan cari tahu ya. Lanjut dulu, teknologi pengawetan makanan tradisional Yogyakarta dilakukan dengan proses pengalengan dan sterilisasi ya, atau dibersihkan. Semua makanan termasuk yang bersantan bisa memanfaatkan teknologi ini. Sebelumnya perlu ditemukan cara memasaknya terlebih dahulu agar hasil olahan tidak merusak rasa dan teksturnya. Gudeg merupakan salah satu makanan yang rumit ketika dikalengkan. Gudeg berisi banyak bahan yang berbeda-beda, di antaranya nangka muda, telur bebek rebus, ayam kampung, krecek, kacang tolo, bumbu, dan santan. Gudeg dimasak bersama bumbu rempah seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah, lengkuas, serai, ketumbar, gula merah, jeruk, dan daun salam. Semua bahan dimasak dengan kematangan yang tepat. Selain itu, gudeg dimasukkan dalam kaleng, kemudian ditutup rapat dan dimasukkan dalam alat sterilisasi. Nah, jadi dari bahannya, dari bumbu-bumbunya, dari apalagi itu tadi, semuanya nih, bumbu-bumbu gudeg ini dijadi satu, dimasak dengan matangnya yang tepat, lalu baru bisa dimasukkan ke kaleng, ditutup dan dimasukkan ke alat sterilisasinya ya. Setelah proses pengalengan selesai, makanan yang sudah dikalengkan dibiarkan selama 2 minggu. Tuh, dites dulu selama 2 minggu itu. Jadi bukan ketika setelah dibuat langsung dikirimkan ke pasar-pasar, tidak. Ini ditunggu dulu, dibiarkan dulu 2 minggu. Fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui apakah ada barang yang tidak bagus, apakah ada pengembungan, apakah ada perubahan lainnya. Nah, jika tidak ada perubahan lainnya, sudah bagus semua, baru bisa dikasih label dan siap dijual. Oke, gitu ya. Nah, makanan yang berkaleng ini juga bukan maksudnya tidak dikirimnya itu tidak keluar kota saja, bisa ke mancanegara karena tadi awetnya itu sampai 2 tahunan. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada lagu masih membahas tentang pola irama.
Kalian buka, coba di situ ada lagu pepaya, mangga, pisang, jambu. Oke, setelah kita bernyanyi bersama, coba kalian kasih tandai mana sih pola irama yang dinyanyikannya itu nadanya sama. Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. Mangga, pisang, jambu dibawa dari pasar minggu. Di sana banyak penjualnya, di kota banyak pembelinya. Papaya buah yang berguna, bentuknya sangat sederhana, rasanya manis tidak kalah, membikin badan sehat segar. Papaya, jeruk, jambu, rambutan, durian, duku, dan lain-lainnya. Marilah, mari kawan-kawan semua membeli buah-buahan. Papaya untuk makanan rakyat karena sangat bermanfaat. Harganya juga tak meningkat, setalen Tuan boleh angkat. Papaya, jeruk, jambu, rambutan, durian, duku, dan lain-lainnya. Marilah, mari kawan-kawan semua membeli buah-buahan. Oke, itu adalah lagu pepaya, mangga, pisang, jambu. Nanti kalian kasih tanda ya mana pola irama yang dinyanyikan sama. Lanjut ya. Coba buka halaman 15. Sekarang menentukan luas dengan satuan segitiga dan persegi satuan. Nah, di sini ada kotak ya atau ada persegi. Ada persegi satuan, ada dua segitiga satuan. Ada yang berwarna biru telur asin atau hijau telur asin sama warna peach atau pink gitu ya. Nah, dari gambar terlihat bahwa satu persegi satuan. Jadi yang hijau atau yang biru telur asin ini itu adalah satu persegi satuan ya bentuknya. Lalu yang pink ini dibelah dua ya, yang tadinya satu persegi satuan lalu dibagi dua, itu disebutnya dua segitiga satuan. Satu persegi satuan sama dengan dua segitiga satuan. Oke? Ingatkan, satu persegi satuan sama dengan dua segitiga satuan. Ya, berarti kalau dua segitiga satuan jika digabung jadi berapa? Jadi satu persegi satuan. Ingatin itu ya. Oke. Perhatikan contoh menghitung luas bangunan datar berikut. Bangunan di samping disusun. Kita lihat di situ ada gambar roket ya, seperti gambar roket. Ada berapa gambar persegi satuannya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6, betul. Ada 6 persegi satuan. Lanjut. Ada berapa segitiga satuannya dalam roket tersebut? Ada 4, betul. 1, 2, 3, 4. Betul ya, ada 4. Lalu 4 segitiga satuan sama dengan di situ 2 persegi satuan. Betul ya? Karena tadi seperti tadi rumus yang di atas yang ada tanda panahnya itu bahwa
persegi satuan, 1 persegi satuan sama dengan 2 segitiga satuan. Berarti kalau 4 segitiga satuan sama dengan berapa? 2 persegi satuan. Betul ya? 2 persegi satuan. Jadi sama aja nih. Ulangi ya, Ustazah ulangi. Jadi 4 segitiga satuan itu sama dengan 2 persegi satuan. Oke? Oke. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan. 6 itu tadi ya, jumlah awal persegi satuan ini. Jumlahnya ada 6 ditambah tadi 2 ya. Nah, baru deh sama dengan 8 persegi satuan. Jadi luas gambar tersebut adalah 8 persegi satuan. Sama aja seperti 8 persegi satuan. Gitu ya, karena tadi segitiga itu digabungkan lalu menjadi 2 persegi satuan. Gampang ya? Mudah ya? Oke. Nanti coba kalian latihan ya. Lanjut. Menghargai keragaman. Ada di halaman 17 ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang mencari tahu kesukaan teman, sekarang menghargainya ya, menghargai keragaman. Nah, di sini banyak makanan. Wow. Ada papeda, ada pempek, ada karedok dan sebagainya. Kita baca dulu ya. Apakah kamu mengetahui jenis makanan di atas? Pernahkah kamu mencoba? Di Indonesia terdapat beragam makanan tradisional. Setiap makanan tradisional memiliki cita rasa yang berbeda atau rasa yang berbeda ya sayangnya. Meskipun demikian, ada pula makanan tradisional yang memiliki kemiripan satu sama lain. Misalnya aneka jenis soto. Ya, soto tuh banyak ya. Ada soto tuh banyak, ada soto Betawi, ya. Ada soto Banjar. Banyak soto tuh. Hampir di setiap daerah pasti ada soto, ya. Oke. Di sini kalau kalian lihat dulu di buku halaman 17, di situ ada soto Banjar. Nah, soto Banjar ini dari Kalimantan Selatan, ya. Ada gambarnya. Lalu ada keterangannya juga. Lalu ada sei dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ini seperti ikan ya. Ikan-ikan gitu. Lalu ada mie Aceh dari Aceh. Jangan lupa digaris bawahi. Di atas lupa Ustazah, di situ ada nasi gudeg dari Yogyakarta. Ya, ada rendang dari Padang, ada soto Betawi dari Jakarta. Ada juga di halaman 18 kalau kalian lihat, ini tidak semuanya Ustazah cantumkan ya. Ada papeda dari Papua, ada empek-empek dari Palembang, ada karedok dari Jakarta, ada ayam betutu dari Bali, ada rujak cingur dari Jawa Timur, ada bubur tinutuan dari Manado atau Sulawesi Utara. Nah, ini adalah menghargai keragaman. Selain itu juga misalnya ada pakaian adat yang dari masing-masing daerah itu pakaiannya ada yang berbeda-beda. Misalnya dari Betawi, terus dari Jawa, dari Sulawesi, itu dia masing-masing daerah mempunyai ciri khas pakaian yang berbeda. Oke? Ada juga di halaman 18 tuh ya, contoh pakaian-pakaian tradisional dari masing-masing daerah. Lanjut. Gerakan dasar mengambang. Kalau kemarin kita sudah pakai alat ya atau bantuan ketika mau berenang, pakai apa tuh namanya? Ban, ada pakai apa lagi tuh? Kemarin ada papan seluncur ya dan sebagainya. Nah, kalau di sini mengambangnya alami ya, tidak pakai alat. Kita baca dulu ya.
Perbedaan makanan tradisional ada contoh keragaman dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu terdapat keragaman lainnya, misalnya perbedaan olahraga kegemaran. Made menyukai olahraga renang. Ia sudah mahir berenang. Made sudah bisa melakukan gerak mengambang tanpa bantuan alat. Oke, perhatikan gerakan Made tersebut. Berdiam di tempat yang pertama, kedua berdiri tegak di tepi kolam, yang ketiga berpegangan pada tepi kolam, yang keempat kepala di atas permukaan air, yang kelima badan di dalam air, yang keenam gerakan kedua kaki naik turun berulang-ulang hingga tubuh mengambang di permukaan air. Kalau kita perhatikan dari gambar ini, posisinya itu ada di pinggir kolam renang ya. Nah, tangannya itu memegang pinggiran kolam renang, lalu kakinya itu kayak mengambang mengupak-ngupak ya. Ya pokoknya kayak mengubuk-ubuk gitu airnya ya, di apa tuh tadi katanya. Kakinya itu di naik turun gitu. Nah, ini adalah cara mengambang. Gerak dasar mengambang, yaitu tidak menggunakan alat. Ya, coba nanti kalian kalau berenang atau berenang yang punya kolam renang, berenang di rumahnya ya. Terus misalnya kalau kalian berenang di tempat umum, guna atau gerakan contoh gerak dasar mengambang ini ya. Oke, selesai materi pada pagi hari ini. Hari ini tugasnya adalah nanti Ustazah akan kirimkan link ya. Link tersebut kalian tonton lagi, yaitu tentang teknologi pangan. Nah, setelah kalian tonton video tersebut, Ustazah minta informasi apa saja yang kalian dapat dari video tersebut ya. Linknya akan Ustazah share juga ya. Lalu nanti kalian tonton video dari teknologi pangan tersebut, membuat apa. Oke, nanti jangan lupa dikasih nama di buku tugasnya, tanggal dan sebagainya ya. Oke, tugasnya hanya itu saja, yaitu mencatat informasi yang ada di video gitu ya. Oke, Ustazah tunggu tugasnya hari ini juga dikumpulkan jam 2 seperti biasa ya. Oke deh, pesan Ustazah jangan lupa sholat 5 waktu, mengaji Al-Quran, membantu orang tua. Terima kasih banyak, tetap semangat anak soleh dan solehah al-mu'min. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.